Demo, blokade, sampai bikin susah rakyat hanya untuk provinsi. Sering banget muncul nyinyiran atau suara sumbang yang bilang, minta provinsi kok demo-demo, blokade, sampai bikin orang meninggal. Ini muncul dalam bentuk VT ataupun komentar-komentar nyinyir di video saya sebelumnya. Lantas, bagaimana menyikapi ini? Mari kita bahas. Gini ya, kalau semua bisa disampaikan lewat surat resmi atau rapat senyap di ruangan ber-AC, mungkin Sumpah Pemuda nggak akan pernah lahir. Mungkin juga penjajah masih nyaman duduk di singgasana di Batavia, di Java, atau dimanapun. Karena sejarah bangsa ini nggak pernah berubah lewat bisik-bisik, tapi lewat suara lantang dari jalanan. Contoh aja misalnya reformasi. Blokade, iya kami tahu itu berat. Tapi lebih berat lagi rasanya menunggu janji keadilan puluhan tahun tanpa kepastian. Surat sudah dikirim, kajian akademik sudah disusun, persetujuan bupati, wali kota, DPRD sudah juga ditandatangani bahkan sejak 2006. Masuk daftar DOB yang layak sebelum moratorium, cek ada filenya. Dukungannya, mayoritas rakyat Pulau Sumbawa bilang, kami siap. Lalu, berapa lama lagi kita harus menunggu tanpa suara? Kalau hari ini rakyat harus turun ke jalan dan suara ambulan ikut terjebak di tengah kemacetan, itu bukan salah rakyatnya. Itu kesalahan sistem yang bikin mereka harus meneriakkan hak mereka setengah mati dulu sebelum didengar. Dan efeknya apa? Menkum sampai dengar kok dan jawab langsung di tengah-tengah demo. Jadi jangan salah paham, kami bukan main game survival seperti kata kalian. Kami sedang survive karena selama ini ditinggalkan. Provinsi baru ini bukan ambisi Alimuddin atau yang lainnya. Ini alat untuk pemerataan. Supaya rumah sakit rujukan nggak lagi harus ke Mataram. Supaya jalan rusak harus dibenahi. Sekolah ambruk dibenahi. Listrik mati nggak lagi dianggap biasa aja. Jadi sebelum kalian nyinyir dari kejauhan, datang dulu ke pelosok Sumbawa. Ke Pekat di Dompu misalnya, ke Orong Telu atau Tepal di Sumbawa, ke Palibelo di Bima misalnya, atau desa-desa lainnya seperti Sekongkang di KSB. Lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rasanya menjadi warga kelas 2 di negara sendiri. Makanya mikir. Karena kalau suara rakyat dianggap ancaman, dinyinyirin, dan dianggap suatu kebodohan, mungkin yang bermasalah bukan rakyatnya, tapi sistem yang sudah terlalu nyaman membungkam kita semua. Dan itulah kenapa saya selalu bilang ketika ngisi acara, sekolahlah tinggi-tinggi. Bukan biar pintar, biar bisa mikir. Paham kan sekarang?